Oke, selamat siang semua. Kita live lagi di VSA Indonesia. Hari ini spesial karena saya akan mengundang beberapa komunitas dari VSA ya. Nanti kita akan berbincang-bincang sesuai judul sebuah fakta, hukum, dan opini pribadi tentang trading forex. Nah, setelah itu nanti akan diselipin beberapa mapping ya, mapping seperti biasa dengan alasan kenapa buy dan sell ya, tentunya dengan materi VSA nanti akan saya selipkan di situ. Oke, oke, yang mendapatkan link langsung aja gabung di Google Meet ini ya. Jadi menggunakan Google Meet. Kemarin saya coba via Zoom, ternyata masih ada kendala di ini saya di kendala di batas waktu ya. Kemarin sudah saya coba beli 50.000 di Tokopedia masih belum bisa. Oke, saya siapkan beberapa materi tentang sesuai judul sebuah fakta hukum dan opini tentang trading forex. Ya mungkin ini hanya sebagai pengetahuan aja ya, khususnya yang dikhususkan oleh masyarakat awam yang mau terjun agar wawasannya terbuka. Jadi tidak mengharapkan keuntungan yang berlebih sesuai banyak yang diharapkan oleh marketing-marketing yang sesuai dijanjikan. Namun saya coba berikan beberapa fakta ya. Tentunya berdasarkan pengalaman klien yang pernah saya tanganin, konsultasi ya seperti itu sih. Ini pakai notepad kan enak. Notepad. Kita coba pakai notepad ya, saya biar teman-teman nanti bisa lihat lebih gampang. Oke, terus ya ini ya beberapa tentang materi yang saya susun tadi. Eh, kita coba cek suara dulu saya. Nanti saya ngoceh nggak ada suara percuma ya. Oke, tes. Oke, suara masuk aman. Oke, kita tinggal nunggu aja yang bergabung di Google Meet pada tanggal 20 April. Kita akan membahas beberapa sedikit, mungkin ini sebagai landasan kita kenapa terjun di trading forex, apa tujuannya kan gitu. Eh, Nah, tentunya teman-teman yang kemarin belum sempat bergabung di live streaming lewat Zoom, itu rekamannya saya sudah upload di YouTube, nanti bisa diputar ulang. Di situ saya jelaskan tentang dasar-dasar struktur market menggunakan metode volume spread analysis ya.
Tentunya kita dalam menganalisa di trading forex tidak jauh dari time frame. Oleh karena itu, kita tidak berfokus di satu time frame ya. Jadi misalkan time frame besar ini digunakan untuk menentukan tren secara big trendnya itu bagaimana, secara garis besarnya itu bagaimana. Nanti kita entry pada time frame yang lebih kecil gitu. Biasanya entry di H4 dan G1. Nah, terkadang kita tidak kurang melihat di time frame yang lebih besar sehingga sering terjadi kena floating terlalu besar pada time frame yang kecil. Jadi fungsinya kita melihat atau membedah time frame yaitu kita untuk mengkonfirmasi harga. Jadi sebenarnya sih prinsip harga memang tidak jauh dari kata high, low, dan open ya. Tentunya sebagai harga open ini bisa digunakan sebagai area support dan resisten, dan juga misalkan ada harga itu turun katakanlah ya, jadi kita tinggal menunggu aja resistennya di sekitaran harga high. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Oke, nanti kalau udah ada yang join, nanti kita langsung mulai tentang sebuah fakta, hukum, dan opini tentang trading forex. Ya, itu. Melihat review UJ ya banyak, memang ya banyak yang diposting di sosial media. UJ tidak bisa ditaklukkan ya. Ya itulah memang eh, trading forex yang sebenarnya. Jadi kita memang tidak bisa menganalisa secara full. Oke, banyak udah yang gabung ya. Izinkan. Oke, selamat siang Pak Julian. Selamat siang Pak. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Oke, belum kedengaran Pak ya. Ya, udah jelas Pak ya. Oke, bagaimana Pak kabarnya? Kabarnya bagaimana Pak? Oh, tapi sejauh ini pernah trading di menggunakan EA atau apa Pak? Oh masih. Oh, bagus itu Pak ya sistemnya ya. Oh gitu. Mm-mm. Iya benar, itu salah satunya sih Pak. Jadi ada beberapa klien di VSA itu yang menggunakan EA, tapi dia menggunakan akun Sen sih. Itu lebih aman menurut saya. Oh, heeh, heeh. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini kamera saya nggak bisa terkonek ya. Biasanya terkonek kok. Eh, jadi kita membahas apa ini dulu Pak? Tentang fakta trading forex atau langsung materi? Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ya, saya jelaskan gambaran sedikit Pak. Kalau tentang dengan menggunakan volume spread analysis, memang dalam kita cantumkan di forex memang tidak cocok sebenarnya.
Nah, itu biasanya untuk saham, Pak, kalau volume. Karena kan saham harganya terrealisasi dengan benar kan, hanya satu perusahaan. Sedangkan forex volumenya itu berbeda-beda tiap broker gitu. Jadi kita mengambil rata-ratanya aja. Sebenarnya simple sih. Kalau prinsipnya memang kalau kita lihat dari harga itu turun ya Pak ya, katakanlah. Harga itu turun nanti Pak Julian menemukan high volume, volume yang paling besar lah di atas rata-rata pada harga turun. Nah, itu tandanya harga ini Pak bahwasannya akan stop untuk turun. Itu pasti setelah volume besar itu dia akan sideways dia. Nah, dari situ kita tinggal menunggu konfirmasinya aja Pak lewat candle atau engulfing atau apa gitu. Nah, gunanya volume untuk melihat tren ini apakah mau stop atau lanjut gitu. Nanti ya, nanti saya share screen ya Pak. Hmm, hmm. Ya, bukan sih Pak. Hmm. Beda kalau kita membaca AU itu ya kan. Hanya saja beda apa? Beda penafsiran. Kalau stokastik kan pakai garis-garis. Stokastik seperti balok volume. Tapi beda dengan volume Pak gitu. Nah, ini untuk share screen udah muncul nggak Pak? Oke. Nah, ini saya pakai broker yang dulu sih di FXS, yang broker kemarin MC saya kena di UJ. Ya, itu memang itu sih Pak, kita harus memisahkan dana sih, yang seperti Pak Julian bilang tadi. Kalau kita mau untuk swing ya saran saya modal 1.000, kalau akun sen 100 sudah cukup. Kalau mau apa ya, kalau mau untuk full margin disarankan modal kecil aja sih Pak. Soalnya habisnya itu sama-sama gitu. Nah, iya, kalau swing ke daily sih Pak, lebih tepatnya. Ini saya coba buka di Euro. Euro USD kemarin sempat saya share signal kalau nggak salah di apa di grup ya Pak. Cara baca volume, saya indikator, saya delete dulu. Nah, pada mulanya gini Pak, saya tunjukkan beberapa prinsip kerja harga dulu deh Pak, biar gampang. Jadi gini Pak, misalkan di garis separator ini kan tahu Pak fungsinya untuk apa kan? Nah, misalkan kalau kita buka di mingguan, time frame mingguan, artinya ujung separator satu sama ujung yang terakhir ini artinya range tahunan Pak. Nah, jadi kalau kita menggunakan time frame bulanan ya ada 12 candle bulanan gitu. Kalau kita menggunakan mingguan ya tinggal hitung sih Pak. Satu satu bulan ada 4 4 minggu ya, 4 minggu. Tinggal dikalikan 4 dikali 12. Jadi ada berapa Pak? Ada 48 candle mingguan. Ya, kan gitu. Nah, jadi setelah kita mengetahui range-nya ini, kita tandai seperti ini Pak. Untuk melihat harga open tahunan. Kenapa open tahunan? Karena kita menggunakan time frame di mingguan. Nah, harga open tahunan di sekitar sini gitu. Di area kotak kuning ini, Pak.
Nah, jadi kalau kita sudah ada candle terbentuk seperti garis separator ini, kita tandai untuk harga open tahunan sehingga nanti kita bisa tahu eh, pergerakan market ini mau kemana. Karena kalau kita cek di histori sebelumnya, sebenarnya harga 1 tahun ini hanya satu arah, Pak. Yang bikin bolak-balik kan kita lihat time frame di yang lebih kecil gitu. Nah, sebagai contohnya kan gini, ini harga apa? Harga open. Oke. Oh, sorry. Kok putih ya? Oke. Nah, ini garisan. Garisan saya garis sampai ujung separator harga close. Nah, berarti menunjukkan kan harga hanya satu arah kan gitu. Nah, nah, lalu untuk entry-nya bagaimana? Untuk entry-nya misalkan kalau kita sudah menemukan harga open seperti ini, lalu ada harga yang sudah drastis ditembus untuk turun, berarti pandangan kita, oh berarti mungkin tahun ini Euro USD akan turun. Nah kan gitu. Jadi kita tunggu harga itu pullback sekiranya mengenai harga open, Pak. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa melakukan open sell, lalu stop loss kita letakkan di atas harga open. Nah, pasti tentunya kalau kita dilihat di mingguan kan stop loss kita kan besar, Pak. Nah, jadi ini saya tunjukkan prinsipnya dulu. Kalau kita buka time frame di H4 daily, prinsipnya sama seperti ini. Kita tandai garis open di separatornya itu. Nah, jadi sampai sini paham, Pak, untuk prinsipnya. Oke. Misalkan kalau kita ke daily, ya berarti separator ini mewakili range bulanan. Sorry, tahunan, Pak, masih tahunan. Tahunan. Jadi gini, kalau kita tandaikan seperti ini, di sini harga open tahunan. Kita sama nandai di ini dulu ya. Weekly di sini berarti daily. Berarti kalau kita melihat di time frame daily, artinya garis separator yang pertama ini sampai ujung ini menunjukkan range bulanan, ya Pak. Sorry ya tadi bilang tahunan bingung sendiri saya. Oke, jadi kalau kita cek seperti ini, kenapa saya ambil posisi buy di Euro USD? Kita tandai harga opennya di sini, ya kan Pak? Nah, lalu tiba-tiba harga itu turun seperti ini tanpa ada koreksi, ya kan? Jadi saya ini memanfaatkan koreksinya untuk Euro USD. Sedangkan saat ini kan pertengahan bulan. Biasanya kalau pertengahan bulan kalau melihatkan harga langsung turun tanpa ada koreksi di posisi harga open, di pertengahan bulan akan ada koreksi ataupun di awal bulan akan ada koreksi. Gitu. Jadi itu prinsip kerja yang pertama. Terus ada juga nanti harga misalkan begini. Setelah harga open, katakanlah di sideways dia masih menentukan arahnya ataupun masih menunggu investment atau big fund lah gitu. Jadi biasanya sideways gini Pak setelah harga open. Nah, misalkan kalau kita sudah menemukan konfirmasi seperti ini, ya ini harga yang paling bagus sih Pak. Kita tinggal menunggu apa Pak? Mungkin udah tahu mungkin. Ah, tinggal menunggu ini Pak, harga turun dulu mendekati area open, mendekati area warna kuning ini. Ya, koreksi ya namanya kan. Jadi bisa kita ambil buy area sini Pak. Lalu stop loss kita diletakkan di bawah harga open. Hmm. Iya Pak, benar. Iya benar. Jadi berapapun time frame yang kita lihat, coba tandai harga open. Semakin time frame yang kita pilih semakin kecil,
otomatis stop loss kita kan semakin rendah gitu. Jadi kalau saya lanjutkan, kalau saya letakkan harga open di sini, saya hitung stop lossnya berapa sih? Stop lossnya sekitar 1000 poin. Apakah kita sanggup menanggung kerugian sekian gitu? Jika kita sanggup nggak masalah. Saya entry 0,01, stop lossnya sekitar 10 USD jika menggunakan 0,01. Jadi kenapa di bawah harga open Pak untuk stop loss buy? Karena harga itu sangat sulit ditembus saat harga opennya itu sudah di break seperti ini. Ya sebagai acuan pijakan lah gitu. Karena di sini kan sudah banyak area penembusan namun dia sideways belum mampu ditembus. Dan logikanya kan di sini sudah ada candle ada harga yang sudah drastis naik menjauhi harga open. Jadi tinggal nunggu koreksinya di area sini gitu. Nah, kalau untuk kasus sekarang Euro USD kan dia langsung turun. Iya, untuk target realistis di sekitaran area sini sih Pak, area sini. Pasti harga setelah mendekati harga open ini pasti nanti ada sideways seperti ini biasanya. Kalau kita cek, nah seperti ini, dia akan sideways. Kalau kita posisi seperti ini jangan ambil sell, kita tunggu pembukaan bulan Mei. Di sini kan nanti ada pembukaan Pak. Nah, setelah candle pembukaannya terbentuk di bulan Mei, caranya sama, kita tinggal nunggu konfirmasi seperti ini. Kita tandai harga open pada bulan Mei. Nah, sekiranya begini gitu. Ataupun nanti begini, di sekitaran area sini dia sideways. Nah, gitu. Nah, jadi itu Pak, kalau tentang prinsip kerja market. Tanpa kita melihat volume, kita bisa mengambil posisi swing. Karena kalau kita cek Pak histori sebelumnya, kalau mungkin ada waktu nanti bisa digaris-garisin seperti ini. Harga sebenarnya hanya satu arah. Nah, kalau ini sebagai ini contohnya kan dia sideways. Dia hanya harga itu hanya sekitaran di harga open, belum ada konfirmasi sama sekali. Masa ini ada candle bullish dinamakan konfirmasi Pak? Kan enggak kan? Soalnya di sini ada harga open yang masih belum ditembus di shadow-nya ini. Dia sideways sekitaran harga open. Bentar, saya setting ini dulu. Contohnya seperti ini, harga hanya satu arah. Sorry. Nah, yang cantik harganya itu seperti ini, Pak. Ada posisi sideways setelah harga open, lalu ada konfirmasi candle seperti ini. Nah, kita bisa swing. Kita bisa swing di area sini. Lalu stop loss bisa di atas candle bearishnya ini. Resiko sekitar 1000 sama, 1000 poin kalau kita menggunakan daily. Kalau resikonya nggak mau terlalu tinggi, kita rubah aja time frame ke H4. Tinggal nunggu konfirmasi harga open di H4. Kalau di H4 kan artinya mingguan, Pak. Berarti kita dari separator ini melihat harga secara mingguan. Ada 30 candle H4. Gitu, Pak. Kira-kira. Untuk euro, analisa yang pertama, alasan yang pertama ini Pak, karena saya hapus dulu ya semua. Alasan yang pertama ini, di sini saya sudah menemui harga open. Seperti ini. Oke. Lalu tiba-tiba harga tidak sideways Pak, setelah harga open langsung dia bablas turun tanpa ada sideways, ya kan? Berarti kita nunggu, masa nggak ada proses sideways di area daily, ya kan gitu.
Tentunya nggak mendasar alasan kenapa nggak ada sideways, bisa saja kan harga langsung turun, Pak. Nah, itu alasan yang pertama. Terus alasan yang kedua kenapa yakin buy, karena di H4 ini kita tandai harga open. Kita tandai harga open seperti ini. Setelah harga open, harga memang ada sideways. Oke, ada harga sideways. Lalu konfirmasinya saya memakai acuan di candle bullish ini, Pak. Gitu. Terus acuan yang kedua, candle bearish yang ini. Ada shadow, ada penolakan bearish yang sangat panjang. Gitu. Nah, kalau nanti harga di break seperti ini ya bisa jangka panjang. Harga opennya ditembus seperti ini. Ya diharapkan sih harga bisa begini sih, Pak. Harga open ditembus, langsung dia up. Iya, pasti koreksi. Tapi setidaknya setelah harga open ditembus akan koreksi di sekitaran area harga open H4. Gitu. Kalau kita cek sih Pak, harga open sebenarnya bisa kita jadikan acuan support resistennya yang kuat gitu. Nah, itu sih Pak. Saya kira udah paham ya kalau untuk prinsip ini. Kalau udah paham, saya lanjutkan ke pembacaan volume. Jadi, entah time frame berapapun, kita tetap menggunakan ini apa, garisan untuk harga open, untuk melihat struktur marketnya gitu. Oke, saya bahas yang ini aja Pak. Sebelum lanjut ke volume UJ, kenapa saya bisa MC kemarin kan gitu. UJ, ya ada kalanya ini sih Pak. Di mana UJ ya? Ya, soalnya akun yang full margin saya pisahkan sih Pak. Yang kedua di FXS ini akun untuk swing. Oh, UJ. Oke. Nah, saya kemarin mengambil open posisi sell di sini karena saya melihatkan memang belum ada konfirmasi di candle daily, hanya konfirmasi candle shadow ini aja. Alasannya karena di sini saya cek harga open, tiba-tiba harga langsung drastis naik tanpa ada koreksi. Kemarin harapan saya di sini ada area koreksi sideways. Ternyata dia melanjutkan kenaikan di area sini. Melanjutkan kenaikan di area sini, namun saya tetap posisi sell karena melihatkan eh, yaitu tadi ini kan sudah di apa pertengahan bulan, dan kalau kita cek di candle bulanan ini sudah melebihi rata-rata sih Pak. Artinya sudah melebihi range-nya. Rata-rata range UJ kan biasanya normalnya kan di 4.000 poin. Ya kan? Sedangkan sekarang harga melesat sampai 7.000 poin. Harga yang tertinggi kemarin di sini di 10.000. Nah, jadi saya posisi sell sekarang ini ada kemungkinan harga seperti 10.000 berarti kurang 300 poin untuk naik potensinya. Namun potensi untuk turun bisa lebih dalam kalau untuk UJ. Jadi dari kita menentukan konfirmasi dari harga open sama melihat range candle-nya itu. Dari entah itu monthly atau weekly atau daily, berapapun time frame-nya. Karena setiap candle kan memiliki range masing-masing, Pak. Itu. Nah, ini beberapa alasan nih sih, Pak, untuk sekedar sharing aja di UJ. Konfirmasinya dari H4. Bentar.
Nah, kalau saya melihatkan di H4, di sini kan ada harga open, dia sideways. Nah, ini cantik sih, kenapa nggak ambil buy tadi ya? Kemarin ya. Ini kan ada harga open, dia ada proses sideways, lalu harga bullish ditembus. Ya udah, kita bisa open posisi buy di sini kalau kalau apa? Kalau ada momen tadi ya. Di sini kita bisa meletakkan open buy lalu stop loss kita hanya 700 poin. Lalu yang mendasari saya open posisi sell, yang pertama di monthly udah sesuai ranks, terus saya melihatkan di satu ada harga open yang sudah ditembus di sini, Pak. Nah, ini alasannya. Kalau di A4 belum ada alasan sih, Pak, karena belum ada tanda-tanda kan. Ini aja belum terbentuk candlenya. Kalau ini candle bearishnya udah tertutup, ini sebuah alasan, yaitu ada candle engulfing bearish. Nah, gitu, Pak. Soalnya di sini kita cek ini sudah melemah harga bullishnya gitu. Kalau kita lihat indikator ya udah overbook dari kemarin ya kalau UC. Ya, kalau kalau ini memang tadi Pak harga open udah tembus ya ini acuannya. Karena apa ya, harga open kalau udah ditembus dia nanti akan mendekati akan sideways. Biasanya gitu. Tapi bisa kok Pak Julian nanti bisa cek di history sebelumnya. Coba ditandai harga open di history sebelumnya. Bagaimana reaksi harga setelah mendekati harga open? Ada yang join, bentar. Ya, selamat siang Pak Asera. Oke, siap Pak. Selamat siang Pak. Ya mungkin nanti di awalnya nanti lihat rekaman aja Pak nanti ya. Bisa. Kita lanjutkan. Nah, pada suka bola yang saya lagi melototin UC. Hmm. Uh, Ya, karena logikanya begitu sih Pak. Meskipun candlestick kita hilangkan, tetap kita bisa menganalisa. Gitu. Karena sebelum ada candlestick orang zaman dahulu, ya ini berdasarkan cerita. Soalnya kan saya lahir 98 kan Pak. Ya, berdasarkan cerita sih Kak. Sebelum candlestick terbentuk kan rata-rata trader itu hanya melihatkan dari harga open. Ya, oh ternyata harga open sudah ditembus, langsung aja dia untuk memesan harga buy untuk tembusnya ke atas gitu. Dengan Pak gimana Pak? Iya, ya yang pertama saya memanfaatkan itu, terus yang kedua saya sangat yakin USD bakal turun tajam sih kalau kita cek dari kenaikannya. Ini berdasarkan kasus GN Pak, GN GBBN SD. GBBN SD kemarin sempat saya analisa, dia di pertengahan Februari sideways dia. Lalu di pertengahan bulan sampai sekarang dia swing turun untuk GN.
Hah. Tidak tiap hari, makanya saya sepi kan Pak di grup itu. Ya apa yang dianalisis kalau main kita swing, ya kan? Iya bisa Pak. Empat. Jadi sebenarnya simple sih Pak. Kalau kita mau analisa market, misalkan katakanlah minggu ini belum terbentuk, belum ada candle seperti ini. Kita tinggal menandai Pak di apa? Bentar. Ya ini saya coba jelaskan ya Pak. Belum ikut Zoom yang kemarin ya Pak. Oh, oke saya mungkin saya ulangi dari awal selagi apa buat penambahan Pak Julian juga mungkin nggak masalah Pak ya. Jadi harga open dimunculkan karena melihat harga open pada H4 seperti ini Pak. Pak siapa nama Pak Asera? Pak Pak Kurnia. Oh Pak Kurnia. Oke. Nggak masalah sih Pak. Arsiran kuning ini untuk menandai harga open di H4 Pak. Ya kan? Artinya gimana? Bukan berdasarkan harga open. Iya, harga open di pokoknya di area separator ini kan ada harga open, ada candle H4. Artinya kalau ini udah terbentuk, berarti kita sudah bisa menandai harga open pada mingguan. Karena Pak, kenapa mingguan? Karena kalau kita cek antara ujung separator yang satu sampai akhir, ini kan mewakili mingguan. Jadi ada 30 candle pada 5 hari. Sabtu Minggu kan nggak dihitung. Gitu. Begitupun dengan awal minggu pembukaan market Asia. Iya, benar Pak. Iya. Begitupun juga kita melihat time frame yang besar seperti ini, Pak Kurnia mungkin bisa ya. Harga opennya di mana Pak? Kalau kita cek di bulanan. Di sini. Ya, jadi harga opennya benar di situ Pak. Karena kalau kita sudah menandai harga open seperti ini, artinya kan kita melihat range tahunan. Nah, iya, kalau kita hitung antara separator sama ujung separator ini kan ada 12 candle. Jadi kalau kita bisa menandai kan kita udah tahu struktur marketnya mau kemana gitu. Sebenarnya hanya satu arah, ya kan? Seperti ini, harga open ditembus, dia sideways mendekati harga open, mencoba break, mencoba koreksi, lalu dia satu arah, harga buy satu arah. Terus kita cek tahun yang lalu, harga open. Nah, di sini di break candle apa shadow lebih panjang, namun di sini nggak ada konfirmasi untuk buy. Harga open udah ditembus, menandakan bahwa tahun berapa ini ya? Tahun 2020 akan sell. Itu Pak prinsipnya. Nah, kalau untuk UJ ini apakah tahun 2022 akan naik? Mengingat ini kan sudah di break. Jadi alasannya dia akan naik setelah nanti dia akan mengambil koreksi sekitaran harga open area sini. Gitu.
Nah, ini sebagai pandangan aja untuk prinsip kerja harga open. Nggak mungkin kita entry menggunakan bulanan kan, Pak? Ya, kalau kita udah tahu prinsip kerjanya, oh berarti harga open ini ditunjukkan untuk 12 bulan atau range tahunan. Jadi kita perkecil ke time frame weekly. Ke weekly juga sama, masih open tahunan. Di sini kan kalau kita lihat weekly kan harga cantik dia. Harga open dia sideways di sekitaran harga open, nggak ada konfirmasi. Lalu ada konfirmasi di sini, ada candle di sini. Nah, kita bisa entry di minggu selanjutnya. Stop loss kita di bawah harga open seperti ini. Nah, jadi harga open ini sebagai area support yang kuat. Ya, silakan Pak. Mm-mm. Mm-mm. Ya, yang ini. Uh-uh. Kalau saya mungkin banyak sebagian ataupun saya sendiri ya, ya pasti akan sell karena itu kan cat nggak terbentuk katakanlah Pak ya. Ini cat kan nggak terbentuk. Pastinya kan kita nggak sabar. Wah, ini udah ada konfirmasi bearish, harga bearish udah menembus harga open, ya kan? Pikirannya kan gitu. Ya ya udah nggak masalah. Kita lakukan sell di sini. Stop loss kita di sini. Nah, di area harga open sini, di atas harga open. Namun kalau kurang yakin, ya biasanya saya turunkan time frame-nya gitu. Iya, benar. Iya. Jadi untuk mengkonfirmasi yang benar sebenarnya menggunakan daily atau H4 aja sih Pak. Kalau memang kalau kita lihat seperti ini, katakanlah kan ada candle bearish langsung menembus harga open, ya kan? Harapan kita kan pastinya harga akan jatuh seperti ini. Nah, namun kalau kita cek di harga sebelumnya atau history, nggak mungkin kan tiba-tiba setelah harga open itu dia langsung turun. Pasti ada proses yang namanya akumulasi. Nah, akumulasi ini yang dimaksudkan proses sideways. Kalau kita menggunakan weekly, ya tentunya sideways kalau kita acuannya candle bearish kan belum ada proses sideways, Pak. Ya kan? Ya kemungkinan besar 30% saya nggak entry kalau lihat di weekly karena belum ada sideways. Gitu. Iya, iya Pak, bener Pak. Eh, uh, Sebenarnya nggak karena si setiap time frame masing-masing memiliki struktur itu sih Pak, week off. Kalau saya fokus di weekly saya nggak open posisi karena belum ada sideways gitu Pak. Analisinya ya itu tadi diturunkan ke time frame Pak. Kita tradingnya ini gimana? Tradingnya mau mingguan atau bulanan? Pilihannya ada dua kan? Kalau kita swing. Nah, ah, kalau harian gimana ya? Kalau harian itu sih Pak, apa menguras waktu sih. Saya sendiri kadang stop loss ya sering tersentuh kalau harian. Kalau harian sama aja prinsipnya, jika itu menjauhi harga open itu kita kesempatan untuk entry.
Berarti kita harus memakai TP. Saya jelaskan yang ini dulu Pak, yang weekly tadi. Pertanyaannya apa tadi Pak? Nah, yang pertama karena acuan saya bukan di weekly ya. Acuan saya kita cek dulu di H4. Ya, nandainya seperti apa ya biar enak. Kita ini jauh ini harga ini. Apa? Nah, katakanlah ini ada apa bearish di sini, bearish. Oke, saya coba lari ke H4. Oh, ini ada engulfing kayaknya. Ya, semoga turun tajam lah. Oke. Auto scroll. Apa ya? Nah, di sini pertanyaannya tadi kan candlenya bearish udah terbentuk, jadi harganya sekian, dia turun. Ya, nah ini yang tadi Pak, yang H4 yang bearish ya, kita tandai harga opennya pakai warna biru ya, biar nggak ini. Ya, nah jadi seperti ini harga open pada minggu yang bearish tadi, yang weekly, yang dikatakan Pak Julian ya kan? Aduh, set lah. Nah, lalu di minggu selanjutnya, kenapa saya tidak memutuskan open posisi sell? Saya tandai dulu, pastinya harga open udah terbentuk segini. Nah, kenapa nggak open posisi sell, Pak? Karena di sini melihatkan di sini di sekitaran harga open kan hanya proses sideways dia. Hanya proses sideways lalu dibentuk oleh candle bearish yang dimana di ini tidak mampu seperti ini. Warna merah. Warna merah. Bentar, Pak. Kalau nggak digambar sulit jelasin. Warna merah. Nah, di sini ada jika ada candle seperti ini yang yang mampu menembus harga open, saya bisa melakukan open posisi sell. Sedangkan di sini bearishnya hanya ngawang sih Pak, hanya apa ya? Mengambang. Jadi ada iya, karena di sini ada area support yang kuat di harga open, terbukti harga sideways selanjutnya. Gitu. Jadi ini alasannya kenapa nggak melakukan open posisi sell. Melihatkan di sini juga ada bullish engulfing. Kita bisa menandai harga low-nya. Ini kan harga low minggu yang ini kan. Minggu yang ini harga low juga kita bisa gunakan sebagai area support. Oke, di sini area support. Nah, gitu. Nah, seperti ini terlalu di minggu yang ketiga, di sini ada harga open. Nah, ini sebenarnya bagus sih kalau harga yang seperti ini. Kita tinggal nunggu breaknya, harga menjauh, sekiranya ada konfirmasi ini, kita bisa buy area sini. Mengingat terus kedua patokan kita udah ada bullish engulfing di sini sebagai area support. Gitu. Nah, kira-kira paham nggak Pak? Antara gabungan support, low, dan high. Low dan high tergantung time frame yang kita buka. Ya, gitu kira-kira. Ya, kita tinggal menunggu harga opennya aja sih Pak. Harga open lalu kita menandai high dan low-nya aja. Tinggal menggabungkan. Misalkan di sini
Biasanya di sini dia break lalu menemui harga open yang di area sini, kita tarik, dia bisa sebagai area resisten. Mengingat di sini turunnya kan naiknya kan udah panjang ya. Lalu ada area resisten di sini. Resisten diambil berdasarkan harga open minggu pertama tadi, awalan turun. Nah, rata-rata kan kita banyak lihat di Facebook, oh resisten di ini, support di ini. Nggak tahu landasannya resisten itu di mana kan, gitu. Nah, kalau di sini kan kita udah tahu resisten landasannya di area harga open tadi yang kuat untuk diturunkan harga, gitu Pak. Iya, lebih enak dihampat sih Pak. Kalau daily lebih bagus juga sih untuk kita konfirmasi. Kalau untuk weekly kan tadi saya coba memberikan gambaran kenapa saya letakkan di harga open kan. Rata-rata trader kan nggak tahu ya, bukan nggak tahu, masalahnya kurang kurang mempelajari hal yang dasar gitu, keburu mempelajari indikator ataupun apapun itu gitu. Jadi saya jelaskan di weekly ini agar tahu strukturnya gitu. Selama separator dilihat di weekly ini berapa candle, ini artinya berapa tahun gitu. Oke, yang kedua tadi saya disuruh mempraktekkan yang H1. Sama sih Pak sebenarnya H1. Ah, contohnya yang ini tadi kan ini sudah terjawab dari pertanyaan Pak Julian tadi ya. Kenapa saya ambil posisi sell di UC? Landasannya apa? Yang dihampat tadi kan saya belum menemukan bearish engulfing. Sekarang kan udah. Ya, alasan saya udah terpenuhi ya kan sekarang. Nah, sebelum ini terpenuhi saya hanya memakai H1. Hanya memakai H1 karena alasan harga opennya udah ditembus. Harga open udah ditembus segini oleh bearish. Jadi kalau kita mau harian pastikan stop loss kita mungkin 500 poin cukup Pak, karena rata-rata pergerakan pair forex hanya 500 poin. Maksimal ya 1000 poin rata-rata pergerakan harian. Itu. Iya, benar Pak. Misalkan nggak perlu, kita pasang aja sell limit, ya kan? Rata-rata sebenarnya trading yang bagus ya pakai ini, pending order. Seperti apa nutannya Pak John Paul di Trader Family itu kan ada aplikasi Pak, bisa dicoba. Aplikasi Kopi Signal, mungkin ada yang tahu. Di Trader Family nggak tahu Pak. di di aplikasi tersebut kita diajarkan menggunakan sell limit sih. Jadi nggak bisa open posisi buy secara instan atau sell secara instan. Kalau kita mau yang mana Pak? Kalau Pak Gema dia sendiri astronaci dia, beliau. Beliau dulu di iya, Trader Family John Paul, brokernya MRG. Kalau Pak Gema sekarang udah di Orbit Efek, Orbit Trade. MRG udah enggak. Dulu memang sama sih Pak, di MRG juga Pak Gema. Ya, jadi itulah ada beberapa. Hmm, sangat bisa Pak, lebih H1 sama M15. Kalau intraday saya sarankan di M15 Pak, lebih gampang, lebih
strukturnya lebih lengkap. Mm-mm. Nah, seperti ini kan jelas Pak strukturnya. Kalau nggak percaya mungkin kita bisa cek di story sebelumnya ya. Heeh. Nah, di sini harga open kan. Harga open lalu kita sudah menemui banyak konfirmasi bullish di M15. Ya kita bisa entry. Yang dimaksudkan saya setways ini Pak. Di time frame weekly kan saya menunggu setways. Yang dimaksudkan setways kiranya setways agak panjang seperti ini, nggak langsung open posisi. Nah, kalau iya, kalau sideways yang panjang ini, kalau kita USD GBY berarti kita pastikan sudah ketemu proses sideways dan opennya pada saat pembukaan market US jam 8 malam. Kalau intraday. Nah, jadi acuan kita bisa menggunakan ini harga opennya. Bagaimana strukturnya? Kalau kita cek harga memang satu arah, nggak bolak-balik kok di harga open. Yang kalau memang menemui harga bolak-balik seperti ini berarti dia sideways. Ya apes kita lah berarti kan. Kan biasanya banyak ketipu kan Pak di apa ya, katakanlah begini kan, mungkin banyak yang nggak sabaran ya seperti ini. Apa, oke harga open udah ditembus, oh ternyata sudah mendekati harga open, berarti saya bisa melakukan buy karena koreksi udah tercapai. Open buy di sini akhirnya dia menunggu kenapa nggak naik-naik sideways. Nah kan gitu biasanya setelah sideways ini dia langsung turun. Nah itu sih Pak. Ini apa ya tentang psikologis. Jadi dengan mengetahui harga open kita bisa tahu psikologisnya bagaimana market itu sendiri. Titik pucuk seperti apa Pak? Oh. Mm-mm. Mm-mm. Lihatnya kalau kita untuk menandai bisa sebenarnya bisa dengan logika candlestick sih nggak perlu menghafal. Oh ini ada uh, bearish engulfing. Yang penting kita sudah menemui konfirmasi entah di time frame H1 atau H4 harga ini sudah menjauhi harga open Pak. Iya, kalau alasannya di M15 kenapa saya sell, alasannya di H1 tadi Pak. Karena kan ada harga open yang sudah ditembus, ya kan? Alasan di M15 juga sama. Kita kan ya udah ditembus harga open gitu. Di sini kalau menembus ke atas nggak juga Pak. Kalau melihat kasus USD sekarang, USD GB sekarang, kalau memang ini harga menembus ke atas, lalu saya tunggu seperti ini, nggak mungkin saya akan melakukan buy. Iya, iya, iya bisa, bisa open posisi buy Pak. Tapi di tapi dilihat ini Pak dari time frame daily-nya sih. Kalau kita udah lihat time frame daily, baru kita tandai di intraday kalau mau intraday. Kalau saya sendiri sih kurang enak sih kalau di intraday Pak. Kenapa ya? Biasanya harga bolak baliknya itu cepet. Hmm. Ha. Waduh. Oh.
Kalau stop loss 100 apa ya, maksimal 1000 poin lah. Kadang saya juga nggak pakai stop loss sih Pak, kalau memang itu akun full margin. Hari apa, long term lah. Mm-mm. Iya benar. Tapi kan ini Pak ya, sesuai apa, sesuai prinsipnya lah, kalau harga sudah menjauhi ke atas di harga open kan, itu bisa jadikan acuan konfirmasinya kan gitu. Iya harian Pak, kalau untuk intraday. Eh, Kalau kalau ya kalau swing, untuk kalau swing ke monthly, kalau intraday bisa di M15 dan H1. Kalau saya ngambilnya dari patokan H4 Pak. Ya, karena H4 kan kita kita hubungkan ke time frame weekly. Artinya kan H4 kalau kita hitung dalam satu minggu kan ada 30 candle. Pokoknya kalau kita lihat H4 berarti kita melihat struktur market mingguan. Karena gini Pak, karena ini time frame per apa, sperator per sperator. Kalau kita tandai seperti ini kan artinya market mingguan, bergerak satu arah dia. Harga open ditembus, dia satu arah. Kalau kita mau hitung dari ujung sini sampai sini ada 30 candle. Artinya 30 candle kalau kita kecilin artinya 5 hari. Kalau 5 hari kalau kita kecilin lagi berarti mingguan. Akhirnya ketemu time frame mingguan. Gitu. Ya saran saya sih H4 lah, H4 sama D1 Pak. Sekarang udah paham Pak Julian atau Pak Kurnia mungkin? Saya lanjut ke pembacaan volume hanya sebagai acuan kalau volume. Nah, kenapa saya buy Euro USD? Alasan ketiga, tadi kan alasan kedua udah saya jelaskan. Alasan yang ketiga ya ada high volume. Ya, salah satu high volume alasan saya sell di UC ya itu ada high volume. Tapi kenapa kok naik terus? Nah, kan? Oke, ini high volumenya Pak. Kita tandai seperti ini biar jelas. Ini candlestick, ya kan? Lalu volumenya kita cek ini, atau lambat Pak? Udah bergerak nggak Pak? Kemarin saya coba ini Pak, apa, bayar kok nggak bisa. Soalnya kemarin saya langganan 250 dibayar broker. Terus saya coba yang gratis, apa yang murah di Tokopedia, nggak apa, nggak terkonek nih pada. Oh. Mm-mm. Ini masih belum bisa apa, belum tertampil nggak Pak mas saya? Berarti dari tadi nggak bergerak dong Pak? Oh, boleh sih.
Hmm. Eh, oke. Em, saya cek mouse bergerak kok Pak. Udah bergerak. Nah, berarti kan udah kan? Saya buka ini. Apanya? Beban sistem Anda berat. Dapatkan bantuan di sini. Apaan beban sistem berat? Mungkin ini ya. Nah, kalau ini udah jelas kah Pak? Kalau ini jelas nggak usah lah. Udah itu. Nah, saya volumenya ini Pak. Ada hack volume ini. Nah, area sini. Jelas nggak Pak? Tapi tandanya tandanya apa muncul kan kotak merah di area volume. Nah, jadi itu tandanya Pak kalau untuk menentukan hack volume. Kenapa ini disebutkan hack volume? Karena rata-rata penurunannya kalau kita cek, oke, penurunannya seperti ini. Kalau kita hitung rata-rata high volume kan harga bearisnya kan sudah lebih dari rata-rata. Artinya kalau kita mau berbicara kasar artinya harga bearish itu udah diborong. Kalau udah diborong artinya harga siap untuk akumulasi untuk didistribusikan gitu. Misalkan kalau kita sudah menemukan harga downtrend seperti ini, selama kita belum menemukan high volume seperti ini dan seperti ini kan ada high volume juga. Nah, ya, mm-mm. 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 Nggak perlu Pak, kita logika aja, nggak masalah. Misalkan harga turun, misalkan ini saya rubah ke lencet aja lah, kita nggak bicara merah merah hijau kan. Nah, ini kan harga turun, oh ternyata turunnya itu ada volume besar, kan ini acuannya Pak, ya kan? Berarti turunnya ada volume besar, berarti indikasinya harga akan stop untuk turun lagi, ada proses sideways. Nah, jadi kita tinggal menunggu konfirmasi dari sideways dengan acuan harga open yang kita buat tadi di step pertama gitu. Jadi volume ini volume ini untuk menentukan apakah harga ini berhenti atau masih lanjut gitu. Untuk menentukan high demand. Kalau ada harga turun disertai dengan volume yang drastis tinggi, artinya pasar sudah high demand. Banyak permintaan untuk euro USD. Untuk euro, banyak permintaan untuk beli euro. Boleh, boleh Pak. Mm-hmm. Ya, pasti apa turunnya kecil-kecil. Nah, kan logikanya gini, Pak. Kalau kita cek, ini kan harga udah turun, lalu ada high volume. Oh, berarti ini akan lanjut bearish, akan panjang, kita sell, ya kan? Sedangkan ini harga udah benar-benar di bawah gitu. Acuan di bawah kita bisa mengacu ke harga lo di apa tahun sebelumnya atau minggu sebelumnya yang dimaksudkan dengan lo. Nah, kalau kita cek seperti ini,
secara gamblang kita cek di MT4, ya harga memang sudah low, batasannya ya MT4 ini. Kalau kita cek kan harga low udah turun di sini. Kecuali di sini ada area resisten yang belum terpenuhi di area sini. Area support maksud saya. Hmm. Ya, sideways. Iya, iya. Nah, oh bukan Pak. Gunanya volume bukan itu. Gunanya volume untuk mengetahui tren jangka panjang dan penghentian penghentian tren. Untuk entry tetap menggunakan harga open, Pak, acuannya. Nah, itu alasan kenapa saya tetap kekeh sell USD JB, Pak. Volume udah terlalu banyak, kita cek di weekly. Iya, iya bener Pak. Mm-mm. Sebagai contoh UC, mana UC? UC-nya hilang Pak. Iya, iya, iya Pak, silakan Pak.